Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an. Wassalatu wassalamu ala man unzila alaihi Qur'an Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi zawil Qur'an. Amma ba'd. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah, di pagi yang segar ini kita telah dihidupkan kembali oleh Allah setelah mati semalam. Tidur itu identik dengan mati, sehingga setelah bangun disunahkan membaca Alhamdulillahilladzi ahyana, yang telah menghidupkan kami kembali, ba'dama amatana, setelah kami mati, wa ilaihi nusyur, dan akan kembali semuanya kepada Allah SWT, dibangkitkan kembali. Salawat salam semoga senantiasa tercurah melimpah ke pangkuan Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi panutan, Nabi pemberi syafaat, seluruh keluarga dan sahabat beliau serta para pengikut setia beliau sampai kiamat. Para jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Paling utamanya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Harus diingat, jangan sampai kita lepas tiap hari membaca Al-Quran. Apalagi saya harapkan yang sudah alamu ya, sebelum kita sampai pada ajal ini diberi kesempatan oleh Allah yang belum bisa baca belajar. Saya mulai bulan Februari depan nih, sudah alamu, sudah pensiun. Saya fokus Al-Quran, mengajar Al-Quran kepada anak, kepada istri, pada kawan semuanya. Saya mulai usia 7 tahun sudah mengajarkan Al-Quran sampai mati. Karena kata Rasul, selain paling utamanya ibadah umatku baca Al-Quran, terus diperintah oleh Rasulullah, Iqra'ul Qur'ana, bacalah olehmu semua. Iqra'u, oh bacalah kamu semua akan Al-Quran. Fa innahu, karena sesungguhnya Al-Quran ya'ti, akan datang. Kapan? Yaumal kiamati, kelak di hari kiamat. Syafi'an li ashabi, akan memberi pertolongan kepada orang yang membacanya. Syafaat Al-Quran melebihi syafaatnya anak. Syafaat Al-Quran melebihi syafaatnya orang tua. Syafaat Al-Quran melebihi syafaatnya para ulama. Bahkan syafaat Al-Quran melebihi syafaatnya para nabinya Allah subhanahu wa ta'ala. Di Jepang, profesor doktor di tengah-tengah kesibukannya
belum kenal Islam. Setelah masuk Islam, usianya sudah mencapai 60 tahunan. Dia belajar Al-Quran sampai hafal. Subhanallah, di tengah kesibukannya, di usia yang sudah sekian. Kenapa? Karena memang Al-Quran ini dimudahkan oleh Allah. Dan kredit paling lama, kredit Al-Quran, kredit rumah paling 15 tahun ya. Ada mungkin 20 tahun ada. Al-Quran kreditnya 22 tahun 2 bulan 22 hari. 22 tahun 2 bulan 22 hari. Kalau kita sehari 5 ayat, maka akan hafal 2 tahun setengah. Sehari 5 ayat, dari alif lam mim sampai ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. 1 hari. Dari innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sampai fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. 5 ayat lagi, 10 ayat. Dan Al-Quran dibanding dengan koran, satu judul di koran menarik, dibaca 1 kali menarik, 2 kali tidak begitu menarik, 3 kali bosan. Al-Quran dibaca 1 kali menarik, kedua lebih menarik, 3 kali paling menarik, 4 kali sampai 1000 kali sampai berjuta-juta kali, tambah menarik, tambah menarik. Subhanallah, subhanallah. Mari kita sadar, Al-Quran ini kitab kita, kitabullah. Dan sunnah kalau habis baca Quran dicium sambil baca doa, Allahumma hadza kitab rabbi. Masukkan, ya Allah, ini adalah kitab Tuhanku yang maha suci. Allahumma hadza kitab rabbi. Saya kalau baca Quran saya bilang, Allahumma hadza kitab rabbi. Allahumma hadza kitab rabbi. Ada tuntunannya ya. Tidak bid'ah. Ada tuntunannya. Subhanallah. Al-Quran, Fatihah, Al-Quran. Aiman, tahu Aiman yang penyiar di TV itu? Aiman, kan viral itu Aiman. Baru saja masuk Islam. Itu disebabkan angka-angka di Al-Quran. Kata mautun dengan ahyaun itu sebanding, sama jumlahnya dalam Al-Quran. Kata sita dan soif, musim hujan, musim panas, sama jumlahnya. Antara atas dan bawah sama jumlahnya. Karena itu Aiman masuk Islam. Ilmuwan yang pandai-pandai, profesor, doktor, yang Katolik, yang Kristen, saya berani mengatakan begitu, itu masuk Islam karena mempelajari Al-Quran. Dan sains apa saja tidak ada yang menyimpang dari Al-Quran. Penemuan pesawat, apalah, semua itu Al-Quran. Sebelum Barat menguasai pengetahuan, Islam dulu menguasai pengetahuan di dunia. Bagaimana matematika? Ibnul Qayyim yang menemukan seluruhnya. Jadi orang Barat hanya mengekor saja. Mengekor saja. Mengekor dari Al-Quranul Karim.
Ya minimal kita baca surat Ikhlas sama sada hafal surat Ikhlas. Kalau tidak bisa meniru Pak Haji Mukti ya. Ya kalau sudah alamu 1 juz masa tidak bisa 1 hari. Syukur 2 juz 15 hari. Syukur 3 juz 10 hari. Maka ia akan bahagia. Bahagia dan bahagia. Bahagia dunia, bahagia di akhirat. Insyaallah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Aku mudahkan Al-Qur'an ini untuk dipelajari. Siapa yang mau mempelajarinya silahkan, kata Allah. Ini Allah nentang sendiri semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, apalagi yang sudah alamu, mari belajar abata, ada sama lu. Daripada besok gigit jari. Dikala orang-orang yang mahir baca Quran sudah oleh Allah dipajang di karak seperti Agustus itu, orang yang tidak bisa baca Quran hanya gigit jari saja. Gigit jari penyesalan, sekalipun sama-sama masuk surga akan menonton ya. Seandainya aku dulu pandai baca Quran seperti itu ya. Tapi penyesalan yang sudah tidak ada gunanya. Banyak kawan kita yang SMA, SMP, SD meninggal dunia sudah. Kita ditahan oleh Allah supaya belajar Al-Quran. Ditahan oleh Allah supaya belajar Al-Quran. Cari harta sekedarnya. Harta yang kita tumpuk tidak mungkin dibawa. Tadi bawa tumpun wis. Maka kata saya Junid, harta ditumpuk-tumpuk, bangun rumah tingkat. Tidak tahunya setelah itu ditinggal. Ledak kerjane wong senewen. Jadi boleh kita cari harta, kaya boleh. Tapi Al-Quran jangan ditinggal. Al-Quran di tengah-tengah keluarga. Beri contoh. Kita kalau jadi bapak, jadi presiden rumah tangga, beri contoh. Di rumah selalu buka Al-Quran. Buka Al-Quran. Minimal istrinya melihat, minimal anaknya melihat. Tuh, aku ingin seperti bapak. Ingin seperti bapak. Jangan jadi bapak yang tidak memberikan contoh uswah. Sholatnya jadi contoh ke masjid, malam bangun tahajud, terus dilihat oleh anak itu. Insya Allah. Dan nikmat sekali, nikmat sekali. Sakitnya nikmat orang ahli Quran, apalagi sehatnya. Miskinnya nikmat, apalagi kayanya. Ya Allah, ya Allah. Al-Quran. Mudah-mudahan kita diketuk oleh Allah bisa ada ghirah untuk belajar Al-Quran dan menjadi bacaan rutin tiap hari. Saya pernah ngajak ini Mas Imam ini ngisi di Python di masjid apa itu? Apa? Iya, di masjid besar kumpul itu satu kecamatan para ulama belajar. Sini kapan? Mari. Insyaallah. Jangan kalau ada pelajaran Al-Quran di luar semua. Ya, mudah-mudahan bermanfaat semuanya. Mari kita tutup dengan doa majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.